Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Imexa TV di seluruh dunia ya. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang ini nanti profesinya unik ini Bapak ini ya. Nanti kita kenalan dan kita gali lebih dalam keunikan apa dari profesinya beliau ini. Monggo Bapak, Sinan kenalan dulu monggo. Alamat dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safini, lahir di Banyumas, Desa Sawangan, tepatnya RT 2 5, Suntelan, Banyon. Umur saya 47 tahun. Profesi saya penderes pohon kelapa. Dimulai dari menderes pohon kelapa semenjak umur 12 tahun. Karena bapak saya sakit, waktu itu sakit lemes lah, nggak terlalu berdaya, jadi makannya harus ikan, daging. Kalau nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak bertenaga, lemes. Terus adik saya ada 5, berarti 6 bersaudara. Mbak saya ikut sama saya, berarti satu keluarga itu 9 orang. Zaman dulu itu tahun 80 lebih, 80-an lah, itu kan peceklik lah ya, kurang pangan, kurang segala macam lah. Jadi saya inisiatif bantu bapak lah, yang daerah sampai 29 pohon waktu itu. Saya sekolahnya ya kadang 2 hari berangkat, 2 hari enggak, daerah bantu di rumah cari itu kayu bakar ya untuk merebus. Sekeluarga itu jumlahnya sampai 9 orang. Saya daerah yang penting saya makan tiap hari, saya hidup gitu aja. Terus sampai 20 tahun saya berpikiran, aku ngedares ya, orang pengalaman aku lu ngomong selama ya. Tapi di rumah walaupun aku ngedares ngaji di rumahnya Pak Haji Dirin, terus ngaji di Kaliontong sampai 3 tahun, di rumahnya Pak Haji Dirin itu di musolanya sampai 7 tahunan. Saya pergi ke Jember. Di Jember itu selama 7 bulan iya, di Jember Darul Hikmah, saya pernah ngambil Jember. 7 bulan saya merasa nggak betah, tapi walaupun nggak betah saya tidak berhenti sampai di situ. Saya ngajak teman-teman ke sana 4 orang, itu Solihin dari Ketua Kamil Masjid Kaliwedi, terus Romelan di temannya Pak Haji Dadiri di Legok, terus adik saya itu Saiful, terus yang satunya Rosikin di Kebayoman. Terus saya pulang, terus saya ngakil balik lah, terus berumah tangga alias bojo. Terus ya aktivitasnya daerah biasa sampai Hari ini ya masih ya, masih. Iya, sampai 25 tahun saya cerai. Ya terus beberapa minggu atau beberapa hari kemudian saya nikah lagi. Menikah terus sampai sekarang, terus beres, terus berhenti ada 3 tahun, jadi kayu 3 tahun, terus berhenti, terus jadi bakul manuk 3 tahun, terus sekarang beres lagi. Iya. Tapi manuknya masih jualan. Iya jualan, tapi kan nggak utama bisa ya. diandalkan lah ya, apa-apa sekalian iya. Hobi ya, menyalurkan hobi ya. Iya. Terus sampai detik ini kan anak kan kuliah, butuh biaya. Kuliah, anaknya berapa? Anaknya 2, yang satu udah berumah tangga, yang satu masih kuliah semester 4. Jadi penghasilan harus tetap. Kalau daris kan penghasilan tetap, walaupun nggak pasti jumlahnya berapa, kan pasti tetap. Tetap berpenghasilan. Kita dapat uang 100.000 ya boleh dikata naik turunnya bisa 90, bisa 70, bisa 120, bisa 130 tetap. Nah otomatis kan biaya kuliah kan tetap minimal. Bawa motor, apa senangnya itu namanya, bensinnya pasti beli, terus pulsanya beli, paketannya beli. Jadi saya berinisiatif jurus terakhir daerah. Saya kan dari dulunya memang ahli daerah, tapi berhubung saya semakin tua, tenaganya semakin lemah, namanya awak kan tambah tua tambah rusak. Tapi yang saya kembangkan ilmu dan otak kami untuk mendongkrak dari kelemahan tubuh kami. Antara lain inovasi lah ya tadi. Antara lain ya mencari yang jangan merepotkan buat orang lain, tapi tumbuh dengan otak kita sendiri dan mempermudah kita sendiri. Contohnya inisiatif mau belarak. Nah, nyatanya belarak orang sempat diperkuat lagi pakai tambang. Kita meloncat saja aman paras, tapi kalau kita lewat belarak paras lagi. Nah, kita kalau lewat tambang berarti kan nyawanya kita dirangkepin, walaupun nggak pakai pengaman di sini kan. Saya juga berulang kali jatuh dari pohon ketinggian sampai 20 meter berulang kali, tapi alhamdulillah masih diselamatkan, tidak ada luka. Nggak ada luka, nggak ada luka sedikit pun. Tumpluk jatuh ya nggak apa-apa.
nanjak pohon kelapa, ngambil kelari, nggak ada latarannya, jatuh ya pernah. Tapi alhamdulillah selalu lolos dari maut. Jadi saya berinisiatif, saya nyawa saya bagaikan kucing yang nyawanya 9. Berulang kali saya lolos dari maut. Pernah ya ngambil dahan kering di kayu nira di depannya Pak Baridin, itu jatuh ketinggiannya sampai ada 20 meter. Saya jatuh juga, saya nggak mati, saya itu. Pernah tabrakan motor juga. Sampai babak belur ya. Wes berulang kali saya lolos dari maut yang mungkin kalau dihitung misal yang tadi jatuh berapa kali, langsung tadi ketabrak 1 kali ya. Iya. Berapa kali yang mau ini wis tiba jatuh berapa kali? 5 kali. Iya, ada 7 kali. 7 kali. 7 kali bukan yang 5 kali aduh. Tapi alhamdulillah fisik masih sudah buka. Alhamdulillah. 7 kali tambah ini 1 kali. Hati-hati, kan 9 nyawanya. Wis penggolong ya. Untuk saat ini berapa pohon Mas Afif? Malah sudah 9 kali, yang 2 kalinya jatuh cinta 2 kali. Wah, angel. Untuk saat ini berapa pohon Deresnya? Kalau saat ini ya 29. 29 masih ya. Lingkungan sini dekat sini ya. Dekat rumah maksudnya. Iya, rumah. area milik ya, pohon kelapanya milik bapak lah sama milik adik, milik saya sendiri ada 5. Ini tadi kan yang unik kan pakai tambang itu ya, tambang Cara. iya ya, dari kayak buat jembatan ya, jembatan tali itu mulai tahun kapan, inovasi dari mana kok mikir sampai ke situ ya, waduh luar biasa sih ya. Jadi kayak setiap hari itu sirkus loh. Main sirkus ya. 100 hari yang lalu lah, 100 hari saya punya inisiatif, belum punya uang, lalu saya realisasikan karena saya kumpulin uangnya jual gula untuk beli. Saya belinya nggak ngomong-ngomong sama istri, langsung dan gitu. Nanti kalau saya banyak ngomong malah dihambat. Akhirnya saya mau beli aja Pak, mau kondangan kayak apa, mau ngapa segala macam. Akhirnya nggak jadi. Nekat ya, biar ledar aja itu. Nggak, tapi tahu nggak apa? Gue dari teman Pak, ajak aja gue Pak, gue tahu pernah dilarang nggak apa? Orang larang yang banyak lah, yang mana sih ngomong bayar. Nah ngomong mungkin kita makan tahu tempe biasa, tapi kalau kita makan beling, makan paku, makan batu itu. Tapi itu bisa diuji lah ya, iya, bisa luar biasa. Tadi kan luar biasa naik pohon kan. Berarti 1 kali naik berapa pohon kelapa yang nggak sampai turun loh, sampai yang dibuat jembatan tali berapa? Ya tadi kan Anda saksikan bersama kita semua kan, dari mulai 17 naik sampai turun. Saya naik dari pohon ke-1 sampai pohon ke-17 saya baru turun. Lalu sudah turun ngambilin badik yang tingginya kurang lebih 1 meter, soalnya kalau ke bawah itu diminumin ayam tetangga gitu. Jadi kalau tinggi kan nggak gampang tumpah gitu. Boleh ambilin semua, kumpulin, langsung masukin kuali wajah itu direbus. Berarti 17 pohon tidak nyampe waktu 1 jam ya, dengan cara itu ya. Iya dulu. Sekarang kan 17 pohon nggak sampai 1 jam. Dulu berapa kalau yang masih tradisional? Berapa waktunya berapa lama? Ya kalau kita ngegas itu jalannya boleh dikata Melayu lah ya, ya per pohon 5 menit lah. Kalau kita santai bisa per pohon 7 menit 8 menit. Tapi kalau kita kan lebih cepat, lebih nggak capek sekarang ya dengan inovasi tadi ya. Ya bayangkan kita naik turun 12 kali, situ aja dari gunung bawah sana sampai sini kan megap-megap ya. Ini kan jeng seperti jalan. Yang penting kan mental kita jangan ngeri lihat bawah. Ke bawah, lihat di pinggir jurang ngeri. Itu kan mentalnya tetap, jantungnya nggak terlalu bergetar gitu loh, santai aja. Jadi bisa menyetabilkan kelelahan kita, nggak terlalu kelelahan. Malah asik juga, bikin jadi tontonan juga sebagai ibadah. Ini nyata bukan bohongan ini. Apa mungkin ini kan punya doa-doa khusus kok bisa kuat secara mental dan fisik itu? Oh, kalau doa, semua doa itu bagaikan sholawat ya. Semua doa itu ampuh, bismillah aja sudah ampuh, tapi tergantung keyakinan kita. Ini kan sehari total tadi 29 pohon ya. Ya. Jadi kalau jadi gula, jadi nira itu berapa liter, jadi gula berapa kilo kira-kiranya? Ya, rata-rata sehari. Ya kurang lebihnya ya kalau 29 pohon ya, pohonnya kan di area pegunungan, tanahnya berbatu, jadi kadar pupuknya kan kurang, lari sih, maksudnya kan hujan kan lari, ya kurang lebih 10 kilo lah. Ya bisa dari 12 kilo, bisa 9 kilo, bisa 11, bisa 12,5, naik turunnya gitu lah. 10 kilo ya. Yang selanjutnya 10 kilo. Lah jualnya kemana? Apa jual sendiri, apa ada yang ngambil ke sini apa gimana? Untuk gulanya loh. Kalau gula sih bebas, kalau saya sih
jualnya ke Pekaji Najwa sama Bu Yati. Jadi kalau ke Pangepul itu berapa? Di harga berapa 1 kilonya rata-rata? Kalau sekarang ya 13.500. Paham. Berarti dengan cara melambat ke lewat tambang itu lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan. Ya, Contohnya kalau 8 menit kali 17 itu butuh waktu 130 menit. Sementara ini tadi hanya 57 menit. Nggak sampai jadi efektif. Lebih cepat. Ya barangkali yang di luar sana mau mencoba silakan dengan cara ini monggo kan begitu. Nah ini mungkin nanti ada yang mau mencoba. Ikut-ikutan meniru caranya panjenengan apa deres ke melambat tambang. Maksudnya apa ya trik dan Triknya tipsnya ya. apa gimana? Ya sebenarnya sih butuh mental keberanian dulu. Atau memang suka tantangan. Ya. Kalau orang nggak suka tantangan nggak bakalan mau. Nah ngomong-ngomong pernah apa tidak untuk apa ya mengalami apa mungkin ya kayak pengalaman pahit lah mungkin kaitannya musim hujan, ini apa ya deres ini dengan menjadi perajin gula apa orang payu apa kepriwe lah apa kudanan apa gimana monggo mau ada cerita pahitnya. Ya cerita pahit ya kita menjadi budak hawa nafsu ingin ini itu dan lain sebagainya, misalnya kredit motor dan sebagainya itu kan budak hawa nafsu ya. Maksudnya kita sebenarnya belum mampu, kita kredit motor sampai 40 juta sebenarnya. Kalau nggak kredit kita kumpulin aja, jadi sebenarnya nggak menyisa ya. Terus udan baik, suruh yang langka, berdege ngampar-ngampar itu dihadapi tetap beres, tapi ya sadar sih sebenarnya. Jadi kita diperbudak oleh hawa nafsu. Ya hanya tukang beres kok kepengen motor, kepengen rumah, kepengen anaknya kuliah kan itu diperbudak hawa nafsu asli. Ya. Tapi itu pun merupakan tantangan, hadapi aja, hadapi saja. Walaupun saya paham, saya tahu lagi diperbudak hawa nafsu. Misalnya kita utang sama bakul gula, utang bank, pengen ini, pengen itu. Lalu kita motor 1 juta dulu aja, sampai beli motor yang sendiri 30 juta. Itu kan diperbudak hawa nafsu. Kita tahu, kita sadar, tapi ya kita bagaikan air yang mengalir di sungai lah. Ikuti aja arah aliran kita gitu aja. Tahu kita sadar. Ya, tadi kan apa keliling rumah juga ya ada hewan-hewan unik. Itu apa aja yang ada di rumah? Ya ada ikan aligator yang dari Sungai Amazon. Saya senangnya ya simbol lah namanya ikan aligator kan bukan nggak sekedar senang, aligator itu kan simbol. Seperti Sultan Hasanuddin Bolkiah misalnya, Pangeran Abdul Matin melihara apa namanya itu singa melihara macan putih dan sebagainya kan simbol. Kayak di Dubai bahkan itu kan ada apa jenenge sultan-sultan itu kan meliharanya itu kan simbol lah. Jadi jenengan ibaratnya simbol apa ya kebanggaan juga ya? Ya ada simbol, ada aura yang sesuatu aura yang dari kita dan itu aura itu akan ada berkahnya lah gitu. Motivasi. Jadi di samping banyak burung-burung, ada berapa burung? Ya kurang lebih ada 30 burung. Ada barakipas, ada murai irian, ada perkutut, ada 4 murai irian, ada 3, burung pentet ada 1, terus kepodang ada 4, ya burung putih. Ini dijual apa nih? Sebenarnya ini dijual semua, tapi saya jualnya itu lamban banget. Yang paling murah berapa? Burung yang paling murah ya harganya 100.000. Paling mahal? Paling mahal ya 1 juta. Tadi ada burung yang darah kipas itu berapa? Cantik sekali. Itu jarak kipas sebenarnya sih pesanan orang tapi belum diambil sampai berapa? Itu 500.000 satu jodoh. Satu ekornya itu 250. Kalau yang biasa itu ada 100.000, ada yang 150. Jadi selain burung dia juga bisa hobi menaklukkan ular. Oh ya, apa pawang ular juga bisa menangkap ular ya? Oh sih, saya sebenarnya ular itu sifatnya menolong. Jadi saya juga mencintai ular, saya juga mencintai orang-orang di sekeliling kita. Orang yang takut ular ya, ular itu saya ambil, saya amankan, saya pindah ke area yang lebih jauh. Enggak saya bunuh. Karena ular itu merupakan sahabat juga. Ular kan juga simbol di gelas sama ini kan di pengobatan ya. Iya, itu ular juga simbol angka 1. Ular simbol angka 1. Lurus kan. Yang jelas kan apa yang diciptakan kan semuanya ada manfaatnya lah. Betul. Ya. Kalau ular sampai dibunuh juga kan mengganggu ekosistem rantai makanan, ya kan. Ya itu hikmahnya salah satu. Jadi ya luar biasa lah. Berarti hanya memindah ya, misalnya ada yang meminta tolong untuk
berulang kali memindahkan ular yang dari ular yang sangat mematikan sampai ular yang biasa itu berulang kali. Ada pengalaman yang unik tentang ular? Ya pernah di rumahnya Pak Lidin itu jam 12 malam Jumat Kliwon ada ular sansa sepanjang 3,5 meter lah. Iya di itu. Gedenya berapa? Ya hampir segini. Oh, sudah. Iya saya datang ke sana lalu saya pegang lehernya diem aja terus saya kandangin di sini. Tapi ular beneran itu? Ular beneran. Cuma tapi ya kebenaran itu kalau langsung beberapa waktu kemudian ada pihak dari Sari Rasa datang ke sini dan ular itu diambil ditebus 200.000 ya dikasih ongkos tenaga kerjanya ngambil lah dikasih 200.000 pernah. Ya di depannya Pak Toto juga pernah ular Taliwangsa cincin emas itu ada ular di belakang di samping rumah berdiri aja berjam-jam kayak gini namanya ular Taliwangsa. Terus semua orang takut. Lalu saya diundang ke sana saya pegang jinak terus saya kandangin. Terus saya bosan itu ada ilmu sendiri apa doa-doa khusus ular. Menaklukkan ular itu gimana? Ya sebenarnya ilmu trik ada, tapi keyakinan doa juga itu merupakan rangkep. Berarti kita keberanian itu modal pertama, kedua itu ada rangkepnya lagi, ada doa. Ada doa dan ketiganya ada kehati-hatian. Pernah kegigit? Iya berulang kali. Berulang kali. Yang namanya kita bersentuhan dengan ular ya pasti beribu-ribu kali atau beratus-ratus kali kita bersentuhan ya pasti satu kali walaupun kita berusaha nggak digigit ya bisa digigit. Bahkan kita pegang gaman. Wajib ya. Pernah. Kalau masak gula itu berapa jam? Ya kalau 10 kilo itu kalau di fokus aja dari jam 6 pagi direbus terus sampai matang fokus di situ aja jangan pergi-pergi yang nungguin apinya ya kurang lebih 6 jam. 6 jam. Iya, santai mulutnya santai nggak terlalu. Kalau kita pakai kipas angin ya bisa 3 jam bisa matang itu. Iya, ya yang manual aja lah 6 jam kalau manual. Ini begitu, terima kasih Pak Sapingi ya. Iya. Ini nama lengkapnya siapa? Ya Sapingi. Imam. Sapingi sama dari Imam Pak Tony. Kalau bapak saya Pak Fatoni. Pak Tony. Iya. 6 bersaudara masih utuh, terus ibu bapak masih ada. Tadi 6 bersaudara itu profesinya apa saja? Profesinya Pak sama dengan Pak Jenengan apa ada yang? Oh dari pengalaman saya sih adik saya pernah dari juga yang nomor 2, tapi sekarang berhenti jadi bengkel tambal ban di biasa. Ya, yang ketiga ini juga deres. Ya, sama aja deres. Yang keempat juga deres. Yang kelima perempuan, tukang tandur, tukang matun, tukang galem. Lah ya. Iya. Lah nomor 6 lah perempuan juga dapat suami jadi supirnya Pak Jolipan di Berkas Jaya. Nah ini untuk penutup ya Pak Sapingi ya. Ini kan dengan ini luar biasa sudah macam-macam pengalamannya unik-unik ya. Dan ini juga kalau tiap malam ini dengar-dengar juga ini ya guru ngaji ya. Ya kalau ngaji sih biasanya bar maghrib ya sampai isya. Berapa santrinya berapa? Kalau sekarang yang aktif ya ada 30-an. 30-an ada 30 santri. Ngaji apa saja di sini? Ya ngajinya ya lagu itulah dasar. Tapi termasuknya jangan TPQ juga ya selain TPQ. Ya nawaitul doa sholat sampai Allah berkabirul Madinah tayatul dan juz nama terus turutan Al-Quran terus nanti kan udah khatam Quran ya bisa kita tafsir. Kita sudah menajah. Itu umurannya berapa? Umuran santrinya paling muda sampai paling tua Pak? Ya umurannya ya PAUD lah sampai SMA ya. Sampai SMA. Oke, oke, terima kasih. Berkah-berkah untuk semuanya. Semoga dengan berbagai pengalaman yang unik dan menarik ini bisa menginspirasi teman-teman IMESA TV di seluruh dunia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses.